Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Luar biasa baperannya Pak SBY. Bakal somasi akun-akun yang memfitnahnya terkait ijazah Pak Joko Widodo ya. Ternyata Pak SBY nyalinya kalah dengan Pak Joko Widodo, si tukang kayu. Jenderal bintang 4. Kesabarannya hanya setipis itu. Setipis buku Jokowi White Paper ternyata, teman-teman. Seharusnya Pak SBY ya tanya ke Roy Suryo, kenapa netizen tentunya beranggapan ada nama besar di balik isu ijazah Pak Jokowi ini. Itu mengarah ke Pak SBY. Kita tahu ya, jejak digital itu ada. Roy Suryo mengaku berjumpa dengan Pak SBY ya, memberi buku Jokowi White Paper kepada Pak SBY, dan Pak SBY tersenyum, kata Roy Suryo. Itu ada kelanjutannya lagi, tapi tidak dijelaskan Roy Suryo kelanjutannya seperti apa nanti, kata Roy Suryo. Nggak percaya? Nah ya, tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy untuk teman-teman untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berbatu-batu gitu lah. Berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang kita akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi White Paper. Udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Ya, akan menjadi cerita yang tersendiri komentar Pak SBY. SBY tersenyum ketika menerima buku pemberian dari Roy Suryo, buku Jokowi White Paper. Nah, tadi kan Roy Suryo mengatakan kalau Pak SBY sudah menerima buku Jokowi White Paper, dan respon Pak SBY tersenyum, bukan merengut atau menolak. Jadi kita sebagai netizen atau masyarakat beranggapan atau berpikiran seperti ini, Pak. Pak SBY menerima buku Jokowi White Paper, responnya tersenyum. Apakah Pak SBY ada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi ini? Dan ditambah lagi pernyataan Faisal Asegaf yang mengatakan Pak SBY dan Ibu Megawati ini ada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi Bapak jangan menyalahkan netizen atau masyarakat yang berpikiran kalau Pak SBY ada di balik isu ijazah palsu ini. Pak SBY tanya itu sama Roy Suryo sama Faisal Asegaf, kenapa memberi pernyataan seperti itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Salam Jigigis. Somasi keras kepada pemilik akun TikTok berinisial SWBP. Oh alah, Pak SBY, wong jenderal kok nyalinya kecil. Wong cuman diserang satu netizen, ya, difitnah kalau dia adalah dalang semua ini. Gitu kok ditanggepi toh Pak. Gitu kok ditanggepi. Lu mosok kalah karo si tukang kayu termul dihujat sama RRT sampai segitunya lo Pak, ya, dijelek-jelekin lo. Kalau dia nggak nantang yo Pak Jokowi nggak melaporkan. Betul. Nang kowe go difitnah satu akun wis bingung. Lho Pak Jokowi termul diserang puluhan akun, ratusan. Kalau nurutin netizen, berapa netizen nanti yang kamu somasi? Betul. Mosok nyalimu kalah karo tukang kayu Pak. Deloken Pak Jokowi loh, dihujat habis-habisan, ya, di nama baiknya dijelek-jelekan, terus kredibilitasnya juga banyak yang mau menghancurkan loh. Nggak hanya Pak Jokowi toh, keluarganya, anaknya yo diserang. Pak Jokowi yo diam loh Pak. Betul. Ya karena Pak Jokowi ditantang kalau Roy Suryo dan gerombolannya itu, akhirnya Pak Jokowi ya mau melaporkan sajane Pak Jokowi yo males gitu loh nanggepi. Ya karena udah keterlaluan dan mereka juga menantang, menyuruh melaporkan, ya mereka Pak Jokowi yang melakukan itu. Lawang diserang satu akun di mana akunnya nggak begitu terkenal orangnya, maksudnya orangnya ya nggak terkenal loh. Kok wis bingung. Danio diserang orang yang punya nama terkenal di Indonesia. Apa gak tambah kebakaran jenggot? Pak BY wong kok senengani curhat.
Curhat. Mantan presiden curhat ugur Pak SBY koyoke. Endi liyane? Mana lainnya? Sejelek-jeleknya Megawati, jarang yo Megawati itu curhat kayak ini. Pak Megawati malah ya strong, ya kan? Lang iki nyaline cilik banget, jenderal nyalinya kecil itu piye to Pak? Mosok ala termul Pak. Oh alah, jenengan tuh kalau melihat netizen itu jenengan malah tensinya tinggi. Ya lebih baik santai kayak Pak Jokowi ngono ku lho Pak. Ya nggak usah direken. Lagian satu akun itu kan bukan orang penting juga ya, ngapain kebakaran jenggot. Kecuali lek jenengan itu terang-terangan ya diserang sama musuh besar, diserang karo anak buah. Nah, contohnya ada yang balas dendam. Contohnya kaya Andi Malarangeng semomo, terus diserang karo Azari. Nah, boleh bertindak lah. Wong iki satu akun lho Pak. Satu akun kok disomasi. Lah nanti muncul akun lagi apa mbok somasi lagi, berapa akun yang akan kamu somasi? Ngereken netizen Pak, nggak ada habisnya ya. Semakin nanti kemana-mana, berkembang kemana-mana, nama baiknya jenengan yo tambah elek. Wong kok gak duwe nyali jenderal lho. Mosok dingonokne netizen ae wis bingung. Contoh Pak Jokowi dulu diserang siapapun diam, karena ya mereka itu nggak levelnya Pak Jokowi. Lawang satu akun kok wis kebakaran jenggot, itu bukan levelnya Anda Pak, bukan levelnya Anda. Nah, rugi buang-buang energi ngereken satu akun. Dimana orangnya mungkin ya nggak terkenal ya toh. Kayak aku ini kan juga terkenal. Lah ngopo nuruti omonganku ibaratnya ya toh. Nah, kecuali lek sing jelek-jelekan jenengan wis genah ketok moto, semua sing jelek-jelekan Gibran, Kaisang, baru wong satu akun loh guys. SBY mantan presiden senangannya curhat, malah ngelek-ngeleki menjatuhkan kredibilitas Anda Pak. Ada lagi? Untuk nasihat kepada Pak Prabowo dari Pak Taufik sendiri apa? Pak Prabowo itu udah capek, mundur aja Pak. Anda nangkep Silvester aja nggak bisa, apalagi nyelekan ijazah. Saya sudah nggak percaya sama Pak Prabowo. Saya Urusanmu kalau nggak percaya. dukung Pak Prabowo 2014-2019 ketika bersekutu dengan Mas Gibran, ya saya anggap dia bagian dari oligarki. Jadi Pak Prabowo sendiri menurut Bapak nggak bisa menyelesaikan. Pak Prabowo nggak butuh dukunganmu. Pak Prabowo didukungmu, Pak Prabowo nggak menang. Kau nggak dukung Pak Prabowo menang. Berarti Allah tidak menghendaki kau itu ada di bagian Pak Prabowo Subianto. Kasus ijazah ini. Saya yakin 161% Pak Prabowo nggak bisa. Ya, kalau dia menghadirkan, dia menyelesaikan Silvester Matutina aja nggak bisa. Ya, Urusannya Pak Prabowo itu ya seperti dalam videonya tuh omon-omon. Ya. Kalian dari mahasiswa ya, kok pertanyaanmu kritis gitu? Iya, Pak. Dari mahasiswa UIN. Oke, makasih. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan dikomentarkan di kolom komentar ya. Aduh, Pak BY nyalinya ternyata kalah sama Pak Jokowi ya. Baru gitu aja udah mau ngelaporin. Yang dilaporin satu akun. Lah Pak Jokowi difitnah, dihina bertahun-tahun. Pak Jokowi tetap sabar aja, nggak ngambil tindakan. Pak Jokowi balik melapor ya karena udah lebih dulu dilaporkan oleh gerombolan si Roy Panci. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.